Selamat pagi, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah membawa kita menikmati pujian. Hari ini hari yang luar biasa dan ada di tengah-tengah kami adalah Bapak Arthur Siagaan dan Ibu Ripka. Mereka adalah tim pengembalaan dari GKPB MDC. Terima kasih Pak Arthur. Saya senang sekali Bapak Arthur, inilah keluarga kami. Saya percaya Tuhan telah menaruhkan pesan di dalam hati Pak Arthur untuk kita sampaikan. Oleh sebab itu mari kita dengarkan firman-Nya, mari kita sambut hambanya dengan sukacita, amin. Selamat melayani Pak. Terima kasih Bu Fani, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang telah mengizinkan saya untuk ada di tempat ini di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nama saya Arthur, saya bermarga Siagian, saya orang Batak. Tapi saya tidak lahir di Sumatera Utara, saya lahir di Kupang. Tapi hanya beberapa tahun saja di sana dan kemudian kami pindah ke Bekasi dan saya dibesarkan di Bekasi. Jadi saya orang Batak yang pernah saya pulang, tapi yang tidak tahu berbahasa Batak. Tapi saya lebih tahu bahasa Betawi dulu, tapi sekarang malah justru berbahasa Indonesia saja. Begitu ya. Saya beberapa tahun pernah melayani di Papua dan hasil daripada pelayanan saya di Papua adalah istri saya. Satu-satunya yang terjangkau. Satu-satunya yang terjangkau dari pelayanan saya adalah istri saya, Bapak Ibu. Karena kebetulan mama mertua saya adalah jemaat saya sebelumnya. Jadi ya mungkin sudah jalannya Tuhan seperti itu sehingga akhirnya saya mendapatkan istri di dalam pelayanan saya. Dan beberapa tahun yang lalu, tahun 2017, Tuhan hadirkan seorang putri di tengah-tengah kami, sehingga putri kami tahun ini masih berumur 7 tahun dan dia masih kelas 2 SD Bapak Ibu. Tadi pada saat datang langsung dia bertanya di sekolah minggu jadi mana begitu. Langsung dia segera mencari ruang sekolah minggu dan dia pergi untuk bersekolah minggu Bapak Ibu. Jadi saya juga cukup senang karena putri kami ya bukannya nggak tahu malu tapi berani begitu ya, maksudnya berani anaknya sehingga dia nggak terlalu takut dengan lingkungan yang baru, dengan teman-teman yang baru dan dia bahkan sangat menikmatinya. Mungkin itu saja yang saya bisa perkenalkan, saya baru 9 tahun di Surabaya setelah berkeliling ke beberapa pulau yang ada di Indonesia dalam pelayanan Bapak Ibu. Jadi 9 tahun yang lalu saya pindah ke Surabaya, bergabung bersama dengan MDC Surabaya, masuk dalam tim pastoral bersama-sama dengan tim pastoral yang lain dan kebetulan saya dipercayakan untuk menggembalakan satelit MDC yang ada di daerah Trosobo, daerah Citra Harmoni, tepatnya yang di daerah Sidoarjo Bapak Ibu. Jadi saya ini orang desa yang kembali ke desa begitu dan saya senang tinggal di desa begitu. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk boleh pinjam clicker nggak? Ada clicker nggak ya? Aduh. Pada pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Engkau berharga, engkau didengarnya. Yang terambil dari Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Terima kasih banyak. Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, kebenaran firman Tuhan yang saya harap setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu paling tidak menyalalah kembali semangat kita untuk berdoa begitu. Karena saya sangat meyakini Bapak Ibu bahwa untuk segala apapun urusan, persoalan, masalah
pergumulan yang kita sedang hadapi pada hari ini, satu-satunya yang bisa menjawab dan satu-satunya yang bisa menolong kita hanyalah Tuhan saja. Begitu. Tapi menjadi masalah terbesar bagi kita adalah bahwa sekalipun kita punya banyak persoalan dalam hidup, tapi enggak semua orang mau berdoa. Ada banyak orang menyadari bahwa rumah tangganya bermasalah, tapi persoalan yang dihadapi dalam rumah tangganya tidak cukup untuk membuat dia berdoa. Ada banyak orang yang punya masalah dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, tapi itu pun juga sepertinya kurang untuk bisa mendorong orang ini untuk mau mencari Tuhan dan mulai berdoa. Begitu. Sehingga sekalipun Bapak Ibu ada banyak kita memiliki semua pengetahuan, oleh karena kita sudah bertahun-tahun kita ikut Tuhan, kita sudah beratus kali mungkin mendengar khotbah tentang doa, kita punya banyak pengetahuan tentang doa, bahwa doa itu adalah nafas orang Kristen, kan itu kan kebenaran paling dasar yang kita percayai, oleh karena itu kebenaran yang pertama kali mungkin kita dengar saat kita mendengar khotbah tentang doa, bahwa dalam doa itu ada kuasanya, dalam doa kita akan mengalami mujizat. Ada banyak orang punya banyak pengetahuan tentang doa, tapi ternyata pengetahuan mereka yang banyak pun itu tidak cukup untuk membuat mereka berdoa. Yang saya maksud dengan berdoa Bapak Ibu bukan yang berdoa sekali-sekali. Karena kalau cuma berdoa sekali-sekali mungkin hampir semua kita telah melakukannya. Karena minimal saat kita mau makan kita berdoa begitu. Minimal pada saat kita bangun pagi kita ingat Tuhan dan kita bersyukur dan kita berdoa untuk apa yang kita mau kerjakan. Minimal itu. Tapi yang saya maksud dengan berdoa Bapak Ibu adalah sebuah disiplin. Yang betul-betul dengan sengaja kita mau bangun dalam hidup kita. Karena kita mempercayai bahwa tidak ada satu pribadi pun dalam dunia ini yang bisa dan yang sanggup untuk memberi jaminan bagi kita, untuk melepaskan kita, untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk membawa kita, untuk mengalami pertumbuhan dalam hidup iman kita. Itu sebabnya Bapak Ibu pada saat setiap kali saya menyebut kata berdoa, saya berharap yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah relasi yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Setiap kali saya menyebut kata berdoa, saya berharap Bapak Ibu setiap kita kembali menyadari bahwa berdoa itu bukan hanya sekedar waktu untuk meminta, tapi adalah waktu di mana kita secara pribadi berhadapan dengan Tuhan dan mengizinkan Tuhan membawa kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Itu saja Bapak Ibu saya ingin mengajak kita membaca dari Lukas pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Karena salah satu Bapak Ibu yang menjadi sebab kenapa ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yang memiliki banyak pengetahuan tentang doa, yang tahu bahwa hidupnya sedang dalam pergumulan, sedang menghadapi masalah, tapi sepertinya kurang cukup memiliki dorongan yang kuat untuk mendorong dirinya sendiri untuk mau datang menghampiri Tuhan dan menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Salah satunya adalah Bapak Ibu adalah karena kita seringkali mudah terintimidasi. Terintimidasi oleh karena kita begitu menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Sebelum saya mengajak kita membaca dan belajar daripada kisah ini, saya ingin bercerita Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu pada saat saya membuat komitmen gitu ya, maksudnya untuk membuat komitmen untuk memiliki kehidupan doa, memiliki waktu doa yang khusus setiap hari dan tidak berhenti. Ada saat-saat Bapak Ibu di mana pada saat saya
bangun pagi dan pada saat saya mulai menutup mata saya, tiba-tiba saja Bapak Ibu dalam pikiran saya itu ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa kamu ini nggak layak. Ngapain kamu berdoa? Kamu toh masih banyak kelirunya begitu. Ngapain kamu bangun pagi, kamu berdoa, toh doa-doamu yang kemarin pun masih banyak yang belum Tuhan jawab gitu. Ngapain kamu berdoa sebab doamu gak mungkin Tuhan dengar. Sebab baru tadi malam loh kamu melakukan hal yang keliru. Dia pikiran itu Bapak Ibu mengingatkan saya kepada apa yang saya pikirkan. Pikiran itu mengingatkan saya kepada apa yang timbul dalam hati saya. Sesuatu yang memang keliru begitu. Dan pada saat itu Bapak Ibu saya sempat berpikir bahwa benar juga ya ngapain gue berdoa ya, gue masih begini kok. Gue masih belum sepenuh hati, gue masih belum sungguh-sungguh. Ada masih banyak kekurangan dalam hidup saya. Ngapain ya? Karena percuma saja, karena kalau saya berdoa, Tuhan gak mungkin jawab saya. Tapi pada saat keraguan itu mulai mau menguasai, tiba-tiba dalam hati saya seperti ada satu suara lain yang mengatakan, tetap saja berdoa. Tetap saja berdoa. Dan saya memilih untuk mendengarkan apa yang ada, suara yang muncul dalam hati saya. Dan saya membuat keputusan pada hari itu, pada pagi hari itu, untuk tetap berdoa. Dan Bapak Ibu saya ingin katakan bahwa intimidasi itu berulang datangnya. Tapi semakin saya mentaati apa yang Tuhan katakan di dalam hati saya, semakin mudah bagi saya untuk menguasainya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sehingga sekalipun dalam beberapa kesempatan saya pergi berlibur dengan istri saya, dengan putri kami, saya gak pernah libur berdoanya. Sehingga sekalipun nginapnya di hotel begitu ya tetap pagi hari saya harus bangun dan saya berdoa. Sehingga nggak ada ceritanya Bapak Ibu waktu liburan berhenti berdoa begitu. Tapi banyak orang Kristen begitu tuh ya. Kalau pas lagi liburan semuanya berhenti. Bahkan kalaupun pas liburannya di hari Minggu, ya sekali-sekali gak ke gereja gak apa-apa kan. Ini kan lagi liburan begitu. Bukan yang berdoa yang seperti itu Bapak Ibu, tapi saya ingin mengajak kita untuk berdoa dengan kesungguhan hati dan penuh disiplin. Supaya kita bisa mengalami dan melihat kuasa doa. Bukan hanya tentang mujizat yang kita akan alami, tapi tentang perubahan di dalam hidup setiap kita. Dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai 16 saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Kata penuh kusta itu memberikan kepada kita gambaran bahwa orang ini telah cukup lama mengalami penyakitnya. Karena kusta itu selalu dimulaikan dari mungkin dari titik yang kecil, tapi semakin dia menyebar Bapak Ibu, maka semakin lama dia akan semakin menyebar sampai dikatakan tubuh orang ini dipenuhi oleh penyakit kustanya. Dan ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
Bapak Ibu, kisah ini dimulai dengan sebuah menolong kita untuk memberi gambaran bahwa Yesus ada di sebuah kota. Dan pada saat dia ada di sebuah kota, Bapak Ibu, sama seperti yang biasa terjadi di dalam kehidupan pelayanan Yesus setiap hari, Bapak Ibu, maka di mana dia ada, biasanya ada orang banyak yang berbondong-bondong mengerumuni dia untuk mendengar pengajarannya, untuk dijamah oleh tolong untuk diubahkan, dipulihkan. Tapi rupanya Bapak Ibu, di kota itu bukan hanya sekedar orang banyak yang ada, tapi juga diceritakan bahwa ada seorang yang punya penyakit kusta. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa pada masa itu orang yang berpenyakit kusta itu tidak tinggal bersama-sama dengan orang yang tahir. Kalau dia pernah berkeluarga, maka dia harus tinggalkan istri dan anak-anaknya. Kalau dia belum berkeluarga, maka dia harus meninggalkan rumah orang tuanya. Dan biasanya para kusta tinggal di luar tembok kota, Bapak Ibu. Tinggal di tempat-tempat sederhana, karena orang banyak tidak mau dekat dengan mereka. Orang-orang yang berpenyakit kusta, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang tersingkir dari masyarakat umum yang lain. Orang yang berpenyakit kusta, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang dijauhi. Karena setiap kali dia mau jalan, Bapak Ibu, maka si kusta harus berteriak dengan menyebutkan penyakitnya. Kusta, kusta, begitu. Tujuannya adalah supaya jika dia bertemu dengan orang tahir itu akan menyingkir, menjauh daripadanya. Sehingga kalau misalnya saya adalah seorang kusta dan saya berjalan menghampiri Bapak Ibu akan berjalan mundur menjauhi saya. Tidak pernah bisa mendekati siapapun yang tahir. Karena itulah aturan yang berlaku pada masa itu, Bapak Ibu. Bahwa si kusta adalah orang yang tersingkir. Dia tidak mungkin bisa mendekati orang yang tahir. Dia tidak mungkin bisa ada di tengah-tengah kumpulan orang tahir dan merasa sama dengan mereka, Bapak Ibu. Enggak bisa, karena orang kusta itu hukumannya adalah ya dia harus disingkirkan begitu. Tapi kisah ini menjadi menarik. Menariknya adalah bahwa pada saat dia mendengar tentang Yesus yang ada di kotanya, Bapak Ibu, maka dia bersegera datang dan mungkin sambil berteriak, kusta, kusta, begitu. Tapi yang luar biasa adalah pada saat dia mendekati Yesus, Yesus tidak menyingkir. Yesus berdiri tetap dan mengizinkan orang ini datang mendekat. Saya akan ulangi Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa membayangkan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu kepada orang ini. Biasanya kalau seorang yang berpenyakit kusta berteriak, kusta, kusta, maka semua orang tahir akan menyingkir. Tapi pada saat dia tahu bahwa Yesus ada di kotanya, dan dia berkeinginan untuk datang menemui Yesus. Dan dia berteriak, kusta, kusta. Yesus tidak menjauh. Yesus tetap berdiri di tempatnya dan mengizinkan orang kusta ini datang mendekati dia. Bapak Ibu, pada saat saya merenungkan bagian ini, saya hanya bisa katakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Menurut Bapak Ibu, dari mana orang ini tahu bahwa dia tidak akan ditolak oleh Yesus? Menurut Bapak Ibu, dari mana orang ini tahu bahwa Yesus yang dia akan datangi itu tidak akan menyingkir daripadanya?
Dia belum pernah ketemu Yesus sebelumnya. Menurut Bapak Ibu dari mana orang ini tahu bahwa Yesus tidak akan menolak dia? Yang saya duga Bapak Ibu adalah apa yang dilihat orang ini pada wajah Yesus Bapak Ibu. Apa yang dilihat orang ini dari wajah Yesus Bapak Ibu? Kasih. Kasih yang ada dalam hati Yesus terpancar sedemikian rupa Bapak Ibu, sehingga akhirnya orang kusta ini pada saat melihat Yesus dari kejauhan, dia sangat yakin bahwa kalau dia datang menghampiri Yesus, Yesus tidak akan menghindari dia, Yesus akan menerima dia, Yesus akan mengizinkan dia untuk datang mendekat dan menerima dia apa adanya. Bapak Ibu, inilah hal pertama yang kita perlukan jika kita ingin membangun kehidupan doa kita. Saya punya teman. Sangat baik Bapak Ibu teman saya ini. Kapan saja saya telepon dia pasti akan mengangkat panggilan saya. Dan sekalipun mungkin pada saat kami berbicara Bapak Ibu kami bisa menghabiskan hampir 30 menit, 40 menit, 50 menit, 1 jam pun dia akan tetap dengarkan segala keluh kesah dan curahan hati saya. Demikian juga sebaliknya. Kenapa saya berani bercerita banyak kepada teman saya ini Bapak Ibu? Karena saya tahu bahwa dia mengasihi saya. Saya nggak bisa melakukannya kepada semua teman yang saya punya Bapak Ibu. Tapi karena saya tahu betul bahwa teman saya yang satu ini sangat mengasihi saya bisa bercerita banyak dan saya bisa menghabiskan waktu banyak untuk ngobrol dengan dia, menceritakan semua apa yang ada dalam hati dan pikiran saya. Kalau kita punya teman yang sangat baik kepada kita, kita nggak akan malu untuk ngomong, pinjam 100 gitu kan ya. Boleh pinjam 100 gitu. Kita nggak akan malu ngomong Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa permintaan kita nggak mungkin ditolaknya. Kalaupun dia nggak memberi kepada kita, paling tidak dia tidak mentertawakan kita oleh karena apa yang kita ungkapkan kepadanya. Kalaupun dia tidak punya uang untuk memberikan kepada pinjaman Bapak Ibu, tapi dia tidak akan menganggap kita meremehkan kita oleh karena kita mengatakan kepada dia, boleh gak gue pinjam uang lo ya gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa teman kita ini adalah orang yang mengasihi kita. Begitu. Dan saya ingin katakan Bapak Ibu bahwa kasih Tuhan kepada kita jauh lebih besar dan sempurna dibandingkan bahkan orang yang paling baik yang pernah kita kenal dalam hidup kita. Di dalam gereja semua kita berpenampilan baik. Betul ya? Kita pakai baju yang terbaik. Kita mandi. Pakai sabun harum. Kemudian kita semprot minyak wangi. Kita berdandan. Kita sisir rambut kita. Dan ada beberapa teman kalau dia mendekati mau melayani begitu, dia pergi ke salon potong rambut dulu. Karena bagi kita penampilan kita ini Bapak Ibu itu penting sekali gitu. Begitu penting karena apa yang kita tampilkan itu akan menentukan, akan mempengaruhi penerimaan orang lain kepada kita. Tapi saya juga sangat percaya Bapak Ibu bahwa teman yang duduk di samping Bapak Ibu tidak tahu apa yang ada dalam hati Bapak Ibu pada saat ini. Teman yang duduk di samping Bapak Ibu tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan pada pagi hari ini. Teman yang ada di samping Bapak Ibu tidak ada yang tahu apa yang Bapak Ibu baru lakukan hari kemarin. Tidak ada seorang pun yang tahu begitu.
Karena ada banyak hal dalam hidup kita sembunyikan di dalam tempat yang paling dalam, yaitu dalam hati kita, dan kita berusaha untuk membuat orang lain tidak mengetahuinya. Tapi kalau Bapak Ibu pada hari ini datang beribadah di tempat ini, dalam keadaan seperti itu, dan Bapak Ibu masih bisa merasakan hadirat Tuhan, bukankah itu karena kasih-Nya lebih besar daripada kelemahan dan kekurangan Bapak Ibu? Bukankah kalau pada pagi hari ini kita berdiri di depan ini melayani, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana ada kehidupan orang yang dijamah oleh karena pelayanan kita. Saya percaya bahwa itu karena kasih Tuhan terlampau besar bagi kita, sehingga Dia mengerjakan jauh lebih melampaui kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam bagian yang pertama, dalam kisah yang kita baca ini Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu sadari bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari kelemahan-kelemahan kita. Kasih-Nya terlalu sempurna Bapak Ibu, sehingga Dia tidak mungkin menolak kita, orang-orang yang sudah dijadikannya anak-anaknya, untuk datang mendekat kepadanya. Akhirnya Bapak Ibu tahu ya bahwa orang Batak begitu ya. Suaranya bantar-bantar gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu, sekalipun suaranya saya keras, saya tidak sedang marah-marah Bapak Ibu. Saya sayang Bapak Ibu. Saya sayang Bapak Ibu. Dan kebenaran inilah Bapak Ibu, satu yang Tuhan bukakan kepada saya pada saat saya mulai berdoa. Sehingga pada satu pagi, saya hanya bisa katakan pada Tuhan, Tuhan Engkau tahu isi hati saya. Engkau tahu pikiran saya, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan. Engkau tahu apa yang saya baru pikirkan tadi malam. Engkau tahu apa yang ada dalam hati saya kemarin-kemarin. Engkau tahu semuanya sebab semuanya terbuka di hadapan. Dan kalaupun pada pagi hari ini aku datang menghampirimu, satu yang aku minta ya Tuhan, beri kepadaku kemurahan-Mu, sehingga aku boleh mengalamimu pada saat aku datang menghampirimu pada pagi hari ini. Karena saya percaya Bapak Ibu, kegagalan, kelemahan, kekurangan saya tidak akan mengubah kasih Tuhan kepada saya. Dia tetap mengasihi saya. Orang kusta ini, karena melihat kasih yang ada pada wajah Yesus, itu yang membuat dia punya keberanian untuk datang menghampiri Yesus. Itu yang membuat dia tidak lagi dikungkung, dibelenggu oleh penyakit kusta yang ada pada tubuhnya. Dia tetap pergi mendekat karena dia tahu bahwa Yesus tidak mungkin menjauh. Yesus tidak mungkin menolak. Yesus tidak mungkin menghindari dia. Berdoalah. Mulailah berdoa. Mulailah membiasakan diri untuk datang menghampiri Tuhan dan berdoa. Kalahkan segala intimidasi yang selama ini menjadi penghalang bagi kita untuk berlutut dan berdoa, untuk datang menghampiri Tuhan, merendahkan diri kita untuk berdoa. Percayalah, apapun keadaan kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, sepanjang kita sudah percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan tidak mungkin menolak kita. Tuhan tidak mungkin menjauh daripada kita. Dia akan selalu membiarkan kita untuk datang mendekat kepadanya. Karena itulah yang diinginkannya dari setiap kita anak-anaknya. Hal yang kedua Bapak Ibu. Pada saat setelah orang ini datang, lalu kemudian orang ini berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi orang ini Bapak Ibu, dia bukan hanya sekedar berani untuk datang, tapi dia juga punya keberanian untuk meminta. Saya percaya bahwa kita mungkin ada yang pernah punya pengalaman gitu. Kita punya kebutuhan, kemudian kita datang ke kerabat kita, kenalan kita untuk mendapat pertolongan, untuk meminta pertolongan dari orang tersebut, Bapak Ibu.
Kita sudah ketuk pintu rumahnya, dia sudah datang, sudah membukakan pintu rumahnya, mengizinkan kita masuk. Kemudian dia jamu kita, dia kasih kita minum gitu, dia persilahkan kita duduk. Dan kemudian pada saat dia duduk bersama-sama kita dan kita bertanya, dan dia bertanya kepada kita, Bapak, Ibu, ke rumah saya maksudnya apa? Dan kemudian tiba-tiba rasa sungkan yang luar biasa itu menguasai kita. Sehingga kita cuma bilang, enggak, saya cuma berkunjung aja begitu. Kalau dari rumah kita sudah, padahal dari rumah Bapak Ibu kita sudah berencana, gue mau ngomong ini, gue lagi butuh ini, gitu, gue butuh ini. Gitu. Tapi pada saat kita sudah berhadapan dengan orang yang kita harapkan pertolongannya, tiba-tiba rasa sungkan itu menguasai kita, sehingga kita cuma bisa bilang, enggak ada apa-apa, saya cuma ingin lihat keadaanmu saja begitu. Pernah ngalamin gitu? Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin gitu? Punya rasa sungkan. Gue ini siapa sih sehingga gue ini siapa sih? Gue ini nggak berpendidikan. Di gereja pun juga nggak pelayanan, ya cuma datang ibadah aja. Masa Tuhan mau dengar permintaan gue? Masa Tuhan akan dengar apa yang saya mau sampaikan kepadanya dalam doa saya? Saya nggak pandai bicara. Sehingga nanti jangan-jangan kalau saya sudah berdoa, kata-kata doanya, kalau orang Papua itu bilang takaruan begitu kan, saya mau sebut. Gitu maksudnya, kata-katanya itu yang gak beraturan begitu Bapak Ibu. Jangan-jangan Tuhan ketawain saya gitu. Tapi orang ini gak peduli. Orang ini memberanikan dirinya untuk menyampaikan apa yang dia ingin untuk Tuhan buat dalam hidupnya. Itu samanya dia katakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sembuh dari kusta itu nggak ada obatnya pada masa itu Bapak Ibu. Kusta pada zaman Yesus tidak ada obatnya. Kalau orang sembuh dari kusta itu hanya karena mujizat. Dan mujizat itu sesuatu yang sangat besar Bapak Ibu. Jadi yang diminta oleh orang ini bukan perkara hanya sembuh saja. Tapi yang dia minta adalah sesuatu yang sangat besar. Karena itu hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Tapi orang ini Bapak Ibu sekalipun dia tahu bahwa apa yang dia akan minta adalah sesuatu yang sangat besar. Tapi karena dia percaya Bapak Ibu, dia beranikan untuk menyampaikan apa yang dia ingin Tuhan buat dalam hidupnya. Itulah iman. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang jemaat yang saya kenal terdiagnosa kanker Bapak Ibu. Dan semenjak dia terdiagnosa kanker, saya dan istri bersama dengan suaminya kita bergumul, berdoa bersama-sama begitu untuk pemulihan, kesembuhan daripada istrinya. Bertahun-tahun kami berdoa, bertahun-tahun kami mendampingi, bertahun-tahun berkali-kali pada saat dia datang dirawat di Surabaya, kami kunjungi, menguatkan, mendoakan. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, jemaat ini akhirnya Tuhan panggil kembali. Lalu kemudian dalam hati kecil saya ada satu pertanyaan begini yang muncul dalam hati saya. Tuhan, apakah penyakit kanker ini penyakit yang terlalu besar sehingga Engkau tidak bisa menolong dan menyembuhkan? Tidak bisa menjawab doa kami dan kemudian melakukan sesuatu untuk seseorang yang terkena penyakit kanker dan menyembuhkannya. Dan pada saat pertanyaan itu timbul Bapak Ibu, tiba-tiba bangkit dalam hati saya satu keiman begitu. Yang mengatakan, yang kemudian yang akhirnya membuat saya membuat satu keputusan,
kalau satu kali dan kalau saya akan ketemu lagi dengan orang-orang yang berpenyakit kanker, saya tetap akan mau berdoa bagi mereka. Sekalipun saya nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya begitu. Tapi saya akan beranikan diri saya untuk datang mengunjungi, mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Dan dalam beberapa kasus yang berikutnya Bapak Ibu, kejadiannya sama. Penyakit itu mengambil nyawa daripada orang yang saya doakan. Satu hari ada seorang yang berlatar belakang Buddha Bapak Ibu. Saya bertemu di rumah sakit pada saat dia mengunjungi tantenya. Dan kemudian saya bimbing dia menerima Tuhan Yesus. Dan kemudian beberapa minggu kemudian akhirnya saya membimbing dia dalam baptisan air begitu. Dan kemudian gak berapa lama setelah dia dibaptis Bapak Ibu, dia menghubungi saya dan mengatakan, Pak Pendeta, kenapa kok nasib saya begini ya, katanya begitu. Saya bilang, kenapa? Saya kena kanker, katanya gitu, kena cervix. Ya, saya bilang, aduh kok begini lagi begitu. Saya nggak tahu mau jawab apa karena dia baru petobat baru begitu, dan kemudian dia katakan, kenapa kok hidup saya kok selalu susah ya, kenapa hidup saya kok selalu kayak sial terus begitu. Saya bilang sama dia, ibu percaya, ayo kita berdoa bersama-sama begitu. Jadi kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu saya secara berkala, Bapak Ibu saya hubungi dia, kita berdoa bersama-sama. Dan kemudian ada saat di mana saya nggak bisa menghubungi dia begitu dalam beberapa waktu Bapak Ibu. Tapi kemudian tiba-tiba dia menghubungi saya dan dia katakan, Pak Pendeta luar biasa. Saya baru saja pap smear dan dokter mengatakan serviks saya hilang katanya. Waktu pas kami ngobrol gitu Bapak Ibu di telepon, saya mau lompat, saya mau ketawa, saya mau teriak begitu, saya sungkan juga, tapi dalam hati saya berkata, yes Tuhan, Engkau membuktikan kepada saya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Gitu. Dan setelah kejadian itu Bapak Ibu ada beberapa kasus yang lain di mana Tuhan, bukan hanya melalui saya, tapi ada beberapa teman yang juga berdoa bersama-sama, gitu melalui doa kami melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka yang terkena kanker. Dan hari ini saya sedang berdoa untuk seorang jemaat yang tiba-tiba saja dia menyadari bahwa ada benjolan di lehernya dan setelah dia periksa ternyata adalah kanker, Bapak Ibu, sel kanker yang sudah stadium 4 begitu. Dan sudah hampir 2 bulan ini dia menjalani kemoterapi. Tapi ada satu keajaiban yang juga Tuhan buat, Bapak Ibu, di dalam siklus kemo yang keduanya, dokter mengatakan bahwa stadiumnya sudah turun menjadi 2. Gitu. Dan kami terus berdoa, kami berharap dalam siklus yang ketiga, keempat, di mana dia akan jalani kemo beberapa minggu ke depan, Bapak Ibu, siklus yang ketiganya, kami berharap bahwa Tuhan pulihkan dia dengan sempurna. Karena saya selalu percaya Bapak Ibu bahwa tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan untuk menjawab doa kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah keberanian untuk mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada permintaan kita yang terlalu besar, tidak ada permintaan kita yang terlalu, oh ini lu mintanya kok keterlaluan. Enggak ada Bapak Ibu. Bahkan Alkitab mengatakan kalaupun kita minta bangsa ini untuk diselamatkan pun, Tuhan berkuasa untuk menjawabnya bagi kita. Ayo Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan hanya berdoa untuk masalah-masalah kita sendiri saja begitu. Sebab kalau kita hanya berdoa untuk masalah-masalah hidup pribadi kita, satu kali kita akan kehabisan. Mau berdoa apa lagi ya? Tapi mulai doakan orang-orang yang kita kenal, mulai doakan teman-teman kita, mulai kita doakan nama-nama dari mereka yang kita tahu mereka sedang punya pergumulan. Doakan Bapak Ibu, sekalipun mereka nggak tahu kita mendoakannya, tapi doakanlah. Sebab setiap kali Bapak Ibu menaikkan doa untuk mereka, iman Bapak Ibu juga dibangkitkan Tuhan, dikuatkan, dibawa Tuhan untuk bertumbuh. Ayo Bapak Ibu, orang ini sekalipun dia tahu bahwa mujizat itu adalah perkara yang besar, tapi dia percaya bahwa Yesus yang kepadanya dia memohon jauh lebih besar daripada permintaannya. Dan Yesus berkuasa untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan hatinya. Yang terakhir Bapak Ibu, Kristus dia berkuasa memberi lebih daripada apa yang kita minta.
Lalu dikatakan, setelah orang ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dalam ayat ke-13 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan ketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Bapak Ibu, sekali lagi saya akan kembali mengulangi, bahwa orang yang berpenyakit kusta tidak mungkin bersentuhan dengan orang yang tahir. Orang yang tahir akan selalu menghindari bersentuhan dengan orang yang berpenyakit kusta. Kenapa? Karena penyakit kusta dari orang itu bukan hanya bisa menulari, tapi juga membuat orang yang tahir itu menjadi tidak tahir, Bapak Ibu. Sehingga di dalam logika, dalam pikiran daripada orang-orang yang ada pada masa itu, Yesus gak mungkin mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta ini, Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa adalah Yesus mau melakukannya. Yesus bisa menyembuhkan orang ini dengan berkata saja, kan bisa? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisakah Yesus menyembuhkan orang kusta ini hanya dengan perkataan, sembuh lo gitu? Bisa nggak? Dengan omongan saja. Bisa. Dalam banyak kasus Bapak Ibu, Yesus melakukan hal yang seperti itu. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi dalam kisah ini Bapak Ibu, justru pada saat dia berhadapan dengan orang kusta, Yesus tidak hanya sekedar berkata-kata, Yesus mengulurkan tangan, menjamah orang kusta ini dalam keadaannya yang masih kusta. Bapak Ibu, saya ingin kita memahami orang ini sudah lama tidak bersentuhan dengan orang lain. Dia hidup tapi dia kesepian. Dia hidup tapi dia tidak pernah merasa penerimaan. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tahir mau menyentuh dia lagi. Kalau dia adalah seorang ayah, istrinya nggak pernah lagi menjamah dia. Anak-anaknya nggak mau lagi dekat dengan dia, begitu. Kalau dia belum menikah, orang tuanya nggak mau dekat dengan dia, saudara-saudaranya nggak mau dekat dengan dia. Jadi sudah sekian lama, Bapak Ibu, bertahun-tahun mungkin, Bapak Ibu dia hidup sendirian, dikucilkan. Nggak pernah disentuh oleh siapapun, nggak pernah dekat dengan siapapun, begitu. Jadi Bapak bisa bayangkan jika pada hari itu Yesus menjamah dia. Kalau Bapak Ibu gak pernah mengalami sentuhan gitu, bertahun-tahun Bapak Ibu gak pernah mengalami sentuhan, dan kemudian tiba-tiba ada orang yang datang kemudian mau meluk Bapak Ibu begitu. Mau jamah Bapak Ibu, mau merangkul Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, saya sangat percaya, maksudnya saya sangat percaya bahwa mungkin sekalipun dia nggak sembuh waktu itu, tapi hatinya akan penuh melimpah dengan sukacita. Dan inilah yang terjadi kalau kita berdoa. Setiap kali kita berdoa, kita akan mengalami jamahan Tuhan dalam hidup kita. Masalah kita mungkin belum langsung beres. Tapi jamahan Tuhan dalam hidup kita cukup untuk memberi kepada kita semangat yang baru. Sukacita, damai sejahtera, tenang, kekuatan, keberanian, pengharapan akan tumbuh kembali karena jamahan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan di dalam ayat yang ke-13 tadi, dia bukan hanya sekedar menjamah untuk membuat jiwa orang ini senang, membuat hatinya penuh kembali dengan sukacita. Tapi jamahan Tuhan pun menyembuhkan dia. Tuhan Yesus melakukan jauh lebih
daripada apa yang dimintanya. Dan itulah Bapak Ibu yang Tuhan sanggup lakukan dalam hidup setiap kita. Tuhan sanggup melakukan bahkan jauh lebih daripada apa yang kita minta. Pertanyaannya adalah, maukah kita berdoa? Udara yang kita hirup, hujan yang Tuhan turunkan, adalah anugerah umum yang Tuhan sediakan bagi semua orang. Kita nggak berdoa pun kita bisa menghirup udara yang Tuhan sudah kasih ini, Bapak. Tapi jika kita punya masalah dalam paru-paru kita, yang membuat kita kesulitan untuk menarik nafas kita butuh mujizat untuk melakukannya. Kita perlu berdoa. Kalau sekiranya kita sudah punya keluarga, ada istri, ada suami, ada anak-anak, itu adalah anugerah umum juga Bapak Ibu. Yang orang yang gak percaya pun juga memilikinya kan. Dan kita bisa lihat kok Bapak Ibu, orang yang kenal Tuhan pun di tengah keluarga yang rukun, di tengah keluarga yang baik begitu, bahagia mereka, penuh sukacita, pekerjaan mereka diberkati Tuhan kok Bapak Ibu. Tapi pada saat kita mulai melihat bahwa suami kita tidak dalam kebenaran, pada saat kita mulai melihat istri kita tidak dalam kebenaran, pada saat kita melihat anak-anak kita tidak dalam kebenaran, kita perlu berdoa supaya anugerah yang khusus yaitu mujizat itu, pemulihan itu terjadi di tengah keluarga kita. Setiap orang yang bekerja pasti diberkati Bapak Ibu. Kalau kita adalah seorang karyawan, kita nggak perlu berdoa Bapak Ibu, di akhir bulan kita pasti terima gaji. Nggak perlu berdoa, kita pasti gajian kan? Betul nggak? Ada yang harus berdoa dulu gitu, baru bosnya ingat, oh gue, aduh ya lupa gue, waduh gue hampir lupa ini ngasih gaji begitu, sehingga gara-gara lu berdoa jadi gue kasih gitu. Enggak Bapak Ibu, kita nggak perlu berdoa pun Bapak Ibu, setiap akhir bulan kalau kita adalah seorang karyawan, kita pasti menerima gaji kita. Tapi jika di bulan itu tiba-tiba saja ada pengeluaran yang jauh melebihi daripada penghasilan kita, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, yang membuat kita menjadi sepertinya tidak berani memikirkan masa depan. Kita perlu berdoa karena kita butuh mujizat Tuhan. Bukan hanya tentang berkat yang lebih, tapi tentang damai sejahtera, tentang rasa tenang, rasa aman dalam jiwa kita. Yang hanya Tuhan saja yang bisa memberikannya. Biarlah kiranya pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita datang menghampiri Tuhan. Apapun keadaan kita pada hari ini. Tapi pada saat Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu membutuhkan mujizat Tuhan. Bapak Ibu membutuhkan kuasa Tuhan untuk memulihkan keadaan, memulihkan rumah tangga, memulihkan kehidupan rumah tangga, memberkati pekerjaan, memberkati usaha yang Bapak Ibu sedang kerjakan dan yang sedang gumuli pada hari-hari ini. Bapak Ibu, kita butuh mujizat Tuhan. Sebabnya kita perlu berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa pada hari ini, di tempat ini. Tapi pada saat Bapak Ibu pulang ke rumah pun, Bapak Ibu akan kembali berdoa, akan terus berdoa. Sampai kapan? Sampai kita melihat Tuhan berkarya melalui di dalam situasi, dalam keadaan yang kita doakan. Dan kita melihat mujizat, kita melihat pertolongan. Dan pada saat itu pun sudah Tuhan jawab, kita akan tetap terus berdoa. Karena kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan di setiap hari, di sepanjang hari, di sepanjang hidup kita. Kita membutuhkan Tuhan sebab hanya Dialah yang bisa memenuhi hati kita dengan sukacita, dengan kebenaran, dan dengan damai sejahteranya. Mari berdiri bersama-sama saya, Bapak Ibu. Saya mengundang teman-teman yang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu ujian yang terakhir tadi, Aku Punya Tuhan Yang Besar, bagian refnya saja. Tapi setelah kita menyanyikan 1-2 kali refnya, bagian refnya ini Bapak Ibu, saya ingin setiap kita yang menyadari bahwa kita punya pergumulan, bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan.
bahwa kita butuh mujizat. Datanglah hampiri Tuhan. Ungkapkanlah apa yang Bapak Ibu ingin Tuhan buat dalam hidup Bapak Ibu. Naikkan itu dengan iman. Dan percayalah bahwa seruan Bapak Ibu Tuhan pasti dengar. Dan karena Tuhan, Dia pasti akan mengerjakan yang terbaik bagi setiap kita. Kita butuh berdoa. Kita perlu mengungkapkan apa yang kita ingin, apa yang kita minta. Karena pada saat kita mengatakannya, Tuhan melihat iman dalam hati kita. Tuhan tahu kok apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu kesusahan kita. Tapi kita perlu mengungkapkan kesusahan kita. Kita perlu mengungkapkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita. Sebab pada saat engkau mengungkapkannya, Tuhan melihat iman dalam hati kita. Dan iman itulah yang akan menarik kemurahan Tuhan dinyatakan atas hidup setiap kita.